Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kapan Dajjal turun? Sebenarnya sudah ribuan tahun yang lalu. Dia itu adalah makhluk yang semi abadi. Dan dia sekarang memang sudah ada di bumi, tetapi menunggu momentumnya agar dia bisa datang dan mengobrak-abrik alam semesta. Jadi selama ini dia di mana? Merahasiakan dirinya sendiri, ada berbaur bersama manusia, tetapi menurut Pak Muhammad Isa Daud, penulis buku yang legend, dia ada di Yaman, khususnya di Pulau Sokrota. Dia bersemayam, dia nunggu waktu, dan seterusnya. Saya skeptis dengan buku itu tentu saja, tetapi waktu saya kecil ketika saya baca buku itu tuh benar-benar membuat saya berimajinasi liar ke sana dan kemari, dan saya berpikir bahwa wah, seharusnya saya ke pulau itu dan bertemu dengan Dajjal, mengajaknya bertaubat dan membuatnya menjadi pengikut saya. Dajjal jadi pengikut Guru Gembul. Saya tuh berpikirnya dulu begitu. Tetapi seiring berjalannya waktu dan seiring bertambahnya usia, saya berpikir bahwa dengan atau tanpa adanya Dajjal di Yaman, Yaman tuh udah hancur lebur, Baraya. Sekarang Yaman itu adalah salah satu negara paling miskin di dunia, paling tidak damai di dunia, dan paling sengsara rakyatnya. Coba kita hitung beberapa gelarnya menurut PBB dan badan-badan otoritatif. Satu, Yaman sekarang adalah negara yang paling krisis air. Dan ibu kotanya menjadi satu-satunya ibu kota di dunia modern yang mengalami paceklik air parah. Satu. Kemudian Yaman itu adalah negara terbelakang di dunia, masuk ke dalam kategori negara terbelakang di dunia dengan angka harapan hidup yang sangat rendah, pendidikan yang extremely rendah, dan pendapatan yang juga sangat-sangat rendah. Kemudian yang ketiga, Yaman adalah negara paling miskin di Timur Tengah dan paling miskin di seluruh dunia. Kemudian 75% warganya hidup di kemiskinan ekstrim sehingga hanya bisa hidup dengan adanya bantuan dari negara lain. Ingat Baraya, hanya bisa hidup dari bantuan dari negara lain. Kemudian gelar berikutnya, Yaman berada di peringkat ke-6 tertinggi sebagai negara paling rapuh di dunia. Kemudian peringkat kedua terburuk dalam indeks kelaparan global. Nah, kelaparannya adalah nomor 2 terburuk di dunia. Kemudian Yaman juga dianggap sebagai negara paling tidak damai di dunia. Perang terus. Dan kemudian Yaman berada di peringkat ke-184 dari indeks pembangunan manusia di tahun 2025. Kemudian Yaman adalah salah satu negara paling rentan terhadap perubahan iklim dan yang paling tidak siap untuk menghadapinya. Kemudian Yaman itu adalah negara paling korupsi di dunia. Jadi dalam 10 tahun terakhir IPK korupsi mereka itu ada di kisaran 12. Salah satu yang paling tinggi di seluruh dunia. Nah, jadi dalam hal ini Yaman tuh udah memiskin, saya mohon maaf ya, udah miskin, rakyatnya juga kelaparan, tingkat pendidikannya juga sangat rendah, dan mereka gila banget pada peperangan. Makanya seperti yang saya bilang tadi itu, dengan atau tanpa adanya Dajjal di sana, Yaman tuh udah hancur berantakan gitu. Tapi kenapa ya bisa hancur? Bukankah Yaman itu adalah salah satu pusat peradaban dunia? Ya itu betul. Yaman itu dulu itu maju, Yaman tuh dulu itu besar, Yaman tuh dipenuhi oleh raja-raja terkenal dan legendaris. Bagaimana ceritanya dia menjadi seperti sekarang? Nah, di episode ini kita akan jelaskan, tapi nggak usah pakai intro. Kita akan jelaskan alasan-alasan kenapa Yaman begitu terkutuknya dalam tanda kutip sebagai sebuah negara. Yang pertama, secara kebetulan Yaman itu adalah negara di Timur Tengah yang tidak memiliki sumber daya minyak dan gas. Jadi gini Baraya, Timur Tengah itu seharusnya itu adalah negara yang memang miskin dalam artian untuk makan aja susah karena kebanyakan wilayahnya gurun tandus yang hanya sedikit wilayah yang bisa ditanami tumbuh-tumbuhan, dan karena itu populasinya juga sangat kecil, dan karena populasinya sangat kecil dengan sumber daya yang sangat terbatas, maka kesejahteraan, kemakmuran dan sebagainya itu juga menjadi sangat sulit untuk bisa dicapai di sana. Tetapi Tuhan memberikan kompensasi kepada negara-negara Timur Tengah dengan keberadaan minyak yang melimpah. Dengan demikian maka
maka Saudi Arabia menjadi sangat kaya, Uni Emirat Arab menjadi sangat kaya, Qatar menjadi sangat kaya, Bahrain menjadi sangat kaya, Oman juga menjadi sangat kaya dan sebagainya. Tapi Yaman tidak. Yaman tuh gersangnya dapat, miskinnya dapat, tetapi minyaknya sama sekali gak ada atau jumlahnya sangat-sangat sedikit di Yaman itu. Jadi di Timur Tengah wilayah itu saja yang tidak punya minyak. Ya ada sebenarnya wilayah-wilayah yang minyaknya juga sedikit itu di Timur Tengah tuh ya. Seperti Lebanon gitu ya, kemudian Suriah, kemudian Jordania. Itu negara-negaranya memang juga minyaknya tidak terlalu banyak gitu. Tetapi mereka tuh ada di wilayah yang jauh lebih subur. Jadi wilayah bulan sabit subur di sana itu kan. Nah itu jadi mereka itu kompensasinya dapat lah. Nah di Yaman itu gersangnya dapat, sumber dayanya nggak dapat. Dan itulah yang membuat ini salah satu alasan kenapa Yaman itu bisa miskin. Tapi kan dulu bisa maju. Nah Yaman bisa maju itu justru karena wilayahnya sangat strategis. Pertemuan antara peradaban-peradaban besar, peradaban Afrika kayak Aksum gitu ya, kemudian peradaban Persia lewat di sana, kemudian peradaban Romawi dan sebagainya, itu ngumpul di sana. Nah, sehingga di zaman dulu itu mereka bisa hidup dan makmur dari pajak-pajak yang dikenakan pada orang-orang yang melintasi Laut Merah gitu ya. Kemudian mereka juga menjadi rute perdagangan antar kebudayaan dan sebagainya. Itu dulu. Nah, tapi sekarang itu semua kan sudah tidak relevan. Sehingga sekarang Yaman jatuh dalam kemiskinan ekstrim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat Yaman itu tidak terdidik dengan baik. Inilah yang membuat mereka miskin. Jadi kehidupan orang-orang Yaman itu sebagian besarnya dipengaruhi oleh tradisi sufistik. Ya tidak semua wilayah Yaman, tetapi kebanyakan wilayah di situ itu dikuasai oleh sistem pendidikan sufistik Ba'alawi. Jadi mereka itu logika mistikanya itu kuat sekali. Jadi gini, ini perbedaan antara logika benar dengan logika nggak benar gitu ya. Kalau orang yang logikanya benar, wah saya mau perang, saya harus kebal peluru, gimana caranya? Mereka berinovasi pakai otaknya, menciptakan rompi anti peluru. Sedangkan logika mistika, wah saya mau perang, saya harus kebal peluru, gimana caranya? Berdoa. Kemudian datang ke sumur tertentu, minta air, diteguk, dan itu akhirnya bisa bikin kebal. Nah begitu, itu yang terjadi di Yaman tuh karakteristiknya seperti itu. Kalau misalkan mau jadi orang kaya, orang-orang tuh mikir gimana caranya jadi kaya. Oke, gimana cara dapetin duitnya, gimana cara mengelola duitnya, gimana cara menginvestasikannya, gimana cara bikin asetnya. Mereka bersekolah di situ, mereka belajar di situ dengan pengalaman atau dengan pendidikan. Tapi mereka belajar habis-habisan untuk jadi orang kaya. Sedangkan kalau di Yaman, gimana caranya jadi orang kaya? Oh, datang ke kuburan Habib Al-Anu gitu di situ, maka kamu nanti hajat-hajatnya akan terpenuhi. Oh, kamu datang aja ke lembah Anu, di sana itu ada kuburan misterius dari wali yang ini begini dan begitu gitu dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya yang nggak jadi kaya-kaya gitu, karena dia tuh logikal mistikanya kuat. Dan bahkan kemudian dibalur dengan tradisi-tradisi keagamaan gitu. Atau, aduh saya sudah 50 tahun ini bujangan, saya pengen dapat istri, gimana ya? Nah, kalau yang logikanya benar, kalau mau dapat istri, ya berarti perbaiki mental, perbaiki kondisi finansial, perbaiki kemampuan bersosial, begitu kan? Nah, kalau di sana, oh saya harus menikah, gimana caranya? Oh, datang ke dukun Anu, minum ini, beli batu akik Anu, nah nanti kamu akan dapat perempuan yang begini dan begitu. Nah gitu, logika mistika di Yaman itu luar biasa Baraya. Bahkan mereka sampai sekarang berusaha untuk menularkannya ke Nusantara. Ke Nusantara juga mereka membuat hal yang semacam itu, tetapi itu dibalut oleh agama. Nah, itu adalah dua hal kecil dalam tanda kutip yang membuat Yaman sekarang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim. Tetapi bukan hanya itu, yang lebih utamanya lagi itu adalah karena Yaman itu terus-terusan dilanda oleh perang, khususnya sejak tahun 1995 dan kemudian ada di tahun 2005. Nah, jadi gini ceritanya Baraya, kita menengok dulu sejenak ke tempat lain ya. Sekarang ketika video ini dibuat, ada perang antara Israel dan Amerika Serikat menggempur Iran.
negara-negara Muslim itu biasanya bersimpati kepada Iran, kecuali negara-negara yang dipenuhi oleh orang Wahabi. Orang Wahabi itu sampai sekarang terus-terusan menarasikan bahwa Israel dan Iran itu temenan dan perang mereka itu cuman gimmick belaka gitu. Walaupun mereka udah menampilkan segitu jelasnya perang dan permusuhan antara Iran dengan Israel, orang-orang Wahabi bagaimanapun ceritanya mereka tetap akan menebar cerita narasi bahwa orang Iran itu adalah sekutunya orang Yahudi. Begitu. Jadi kebencian orang Wahabi terhadap orang Syiah itu luar biasa. Bahkan ketika orang Wahabi pertama kali muncul, maka kelompok pertama yang diserang itu adalah orang Syiah. Kuburan pertama yang dihancurkan itu adalah kuburan wali-walinya di Iran. Begitu. Nah, kenapa orang-orang Saudi, orang-orang Wahabi itu begitu bencinya sama Iran? Karena mereka juga segitu bencinya pada Wahabi. Jadi orang-orang Iran, orang-orang Syiah itu benci setengah matinya tuh kepada Wahabi gitu. Jadi ini membuat Wahabi ekstrim ke satu sisi dan Syiah ke sisi yang lain. Jadi kalau Syiah mengeluarkan fatwa mau benar mau salah, pasti orang Saudi itu mengingkarinya. Begitupun sebaliknya gitu. Jadi mereka itu musuh bebuyutan sejak zaman dulu. Kenapa musuh bebuyutan sejak zaman dulu? Ya banyak. Sebenarnya masalahnya nggak besar-besar amat. Di zaman dulunya tuh nggak besar-besar amat. Tapi sepanjang sejarah, ulama-ulama mereka bermunculan dan kemudian kedua-duanya itu menebar fitnah, menebar propaganda kejelekan buat yang lainnya. Sampai-sampai orang Iran sekarang tuh bikin buku yang judulnya itu adalah Wahabi dan Saudi itu adalah buatan Yahudi. Nah, orang Arab Saudi bikin Syiah sebenarnya adalah buatan Yahudi. Gitu. Orang Yahudinya kasihan. Nah, gue dibawa-bawa kenapa ya? Tapi dua-duanya memang gitu. Silakan Baraya cek itu buku-buku bertebaran di sana. Gitu. Saya sebagai orang yang tidak bermazhab dan tidak mengikuti apa-apa, ya ketawa-ketawa aja dengan hal yang seperti itu. Saya ambil yang baik-baiknya dari mereka gitu dan buang yang jelek-jeleknya. Mereka itu kan sebenarnya manusia yang menghasilkan mazhab, yang menghasilkan kelompok yang buatan manusia juga. Tapi ketika mereka mensakralkan, ya udah terserah. Ketika mereka asobiah, ya udah terserah gitu ya. Tapi yang jelas permusuhan orang Syiah terhadap orang Wahabi itu sebesar permusuhan orang Wahabi terhadap orang Syiah. Lah, lalu apa hubungannya dengan Yaman? Disinilah orang Saudi Arabia tidak berperang konfrontatif langsung dengan orang Syiah Iran, begitupun sebaliknya. Tapi mereka berperangnya di Yaman. Kita flashback ke tahun 2015-an ya. Kan di sana itu orang-orang Yaman itu demo karena pemimpin mereka korup. Seperti yang kita sebutkan tadi, Yaman itu salah satu negara paling korup di dunia, Baraya. Jadi kalau Baraya merasa pemerintahan kita korup, Baraya belum datang ke Yaman. Silakan gitu ya. Ke Tarim gitu. Nah, tapi Yaman itu salah satu negara yang sangat korup. Dan di zaman Arab Spring dan kemudian beberapa tahun belakangan, tahun 2015-an, itu terjadi gejolak, rakyatnya bergolak, dan akhirnya menggulingkan pemerintahan yang sah di Yaman. Begitu. Nah, cuman yang menggulingkannya itu siapa? Kelompok Houthi atau Ansarullah. Atau mereka itu dari basis-basis Syiah Zaidiyah. Yang memang sejak awal sudah bermukim di sana. Nah, sebenarnya itu tuh ya fine-fine aja, karena kita tuh kan harusnya melawan korupsi, bukan melawan orang dengan pemikiran tertentu gitu. Tetapi kalau di Timur Tengah tuh beda cerita gitu. Mau korupsi mau apa, kalau seiman nggak jadi masalah. Sebaliknya, kalau nggak seiman, mau sebaik apapun nggak akan diterima gitu. Nah, ya itu mah umum ya, di mana-mana kayak gitu, di wilayah-wilayah yang radikal gitu, seperti itu. Nah, Yaman juga seperti itu. Jadi ketika penguasa yang korup itu digulingkan, orang Syiah yang mengambil alih, karena orang Syiah itu kan biasanya revolusioner gitu ya, tukang memberontak. Mereka itu mengambil alih. Tapi ketika mereka mengambil alih, orang Saudi kepanasan. Karena mereka musuh bebuyutan Syiah sejak zaman dulu, dan kemudian wilayah selatan mereka yang menjadi pintu gerbang Selat Merah itu dikuasai oleh Syiah. Nah, maka orang Saudi itu marah. Dia langsung nyerang sepihak kepada orang-orang Yaman yang pemerintahannya sudah digulingkan. Terjadi perang di sana. Orang Saudi menggunakan kekuatan militer dari barat melawan orang-orang
Syiah Zaidiyah yang menggunakan teknologi perang dari Iran. Peranglah di situ gak berkesudahan, yang menyebabkan apa? Orang-orang jatuh miskin. Di sana itu 5 juta, 6 juta anak kecil kelaparan, bayi kurang nutrisi. Akibat apa? Akibat politikus-politikus di sana itu rebutan soal ideologi dan basis keagamaan. Orang Saudi tidak mau celah yang menjadi pintu gerbang masuk Selat Merah itu dikuasai oleh orang-orang Syiah, sedangkan orang Syiah cari-cari alasan gimana caranya untuk bisa nakut-nakutin dan mengintimidasi Saudi di sana. Jadi terjadi perang dahsyat terus-menerus. Ada bis anak sekolah dibom sama Saudi, itu biasa. Ada pemerintahan yang berusaha baik-baik diculikin sama orang-orang Houthi, itu udah biasa gitu di sana itu. Jadi infrastruktur hancur, pemerintahan kolaps, kemakmuran tidak ada yang ngatur, tidak ada yang ngurus, sekedar air pun gak ada yang ngurus. Perang aja terus-terusan di sana. Dan itulah yang menyebabkan sekarang Yaman menjadi negara terbelakang. Karena negara-negara tetangganya berambisi untuk menaklukkan pesaingnya, tetapi memilih medan perangnya di Yaman. Makanya Yaman itu menjadi wilayah yang terkutuk. Kasihan banget. Coba seandainya di antara mereka tuh ada yang dia mau mengajarkan hal yang sederhana gitu, tentang sebab akibat, tentang logika dan sebagainya, mungkin mereka akan menjadi lebih baik. Tapi alih-alih seperti itu, mereka semakin terpuruk pada cerita-cerita mistisme, cerita-cerita kegilaan, romantisme orang zaman dulu yang bisa terbang dan sebagainya, dan mereka kemudian menyebarluaskan ke Indonesia sekarang. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.